Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya, Nuria Ainindya Kusmastuti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mengenai metodologi dalam sistematik literatur review. Nah, bagi kalian para mahasiswa tingkat akhir, pada masa pandemi COVID-19 ini, studi literatur review itu merupakan salah satu alternatif ya yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan ya untuk mahasiswa tingkat akhir untuk tetap melakukan penelitian yang berbasis literatur review. Sehingga tidak perlu lagi kalian untuk terjun ke lapangan untuk pengambilan data. Karena untuk sistematik literatur review ini kita pengumpulan datanya menggunakan jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sudah terpublikasi. Nah, tidak hanya mahasiswa pasca sarjana saja ya yang dapat menggunakan sistematik literatur review ini, namun untuk tingkat sarjana maupun diploma itu pun juga bisa untuk menggunakan alternatif studi literatur, terutama untuk sistematik review ini. Nah, dalam pemilihan studi literatur ini, tentu saja kalian sebagai mahasiswa itu harus benar-benar mempersiapkan ya materi-materi yang lebih luas, referensi yang lebih luas, dan juga kalian harus memahami materi-materi tersebut secara mendalam tentang topik yang akan kalian angkat agar dapat mempersiapkan dengan lebih matang dalam melakukan studi literatur ini. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu ya ilmu-ilmu metodologi penelitian dalam sistematik review ini. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama mengenai sistematik literatur review atau disingkat dengan SLR ya. Nah, bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan, langkah-langkahnya apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama. Nah, sistematik literatur review ini adalah kajian ilmiah yang berfokus pada pertanyaan spesifik dan menggunakan metode ilmiah eksplisit yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan merangkum temuan dari studi atau penelitian-penelitian yang serupa ya, yang relevan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang spesifik dan tentunya belum pernah ditanyakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jika pertanyaan review itu telah terjawab pada sistematik review terdahulu atau pada sistematik review sebelumnya atau yang sedang dilakukan misalkan, nah maka sebagai peneliti tidak lagi dapat mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sama atau untuk solusinya bisa juga pertanyaan tersebut kita modifikasi kembali dengan konteks yang berbeda. Sehingga nanti di situ akan muncul novelty, akan muncul keterbaruannya nanti di situ. Nah, jadi untuk studi literatur review ini itu bermula dari munculnya sebuah pertanyaan yang perlu dijawab melalui sebuah pencarian ilmiah yang tentunya pencariannya yang secara terukur ya, yang dilakukan dengan terukur. Nah, literatur yang ditemukan untuk studi literatur ini kemudian akan melewati proses penyaringan, proses screening, atau proses pemilihan ya untuk menentukan mana yang dapat menjawab pertanyaan, mana yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang kita angkat. Jadi, penulis itu perlu sekali untuk memahami dasar-dasar dari metodologi penelitian nanti agar setiap langkahnya dapat dilakukan dengan terukur. Nah, pada tahap pemilihan atau tahap penyaringan literatur, penulis itu harus mengetahui metode apa yang diterapkan pada artikel penelitian yang akan kita review, sehingga kita dapat memutuskan metode tersebut itu, metode yang kita pilih tersebut itu sesuai atau tidak
kemudian dapat menjawab pertanyaan penelitian kita atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, SLR ini merupakan studi sekunder. Walaupun SLR ini merupakan studi sekunder, karena datanya itu tidak kita peroleh secara langsung, namun SLR ini bermanfaat sekali untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, yang sesuai. Sehingga fakta yang disajikan itu menjadi lebih komprehensif, lebih berkesinambungan, dan juga tentunya dapat berimbang. Untuk kunci-kuncinya dalam systematic review, kita harus bisa fokus pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdefinisi dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan penelitian apa? Kita harus fokus di situ. Misalkan kita akan meneliti bagaimana sih kualitas tidur yang baik, atau bagaimana sih agar kita dapat melakukan manajemen stres yang baik. Nah, kita harus fokus di pertanyaan penelitian tersebut. Kemudian, untuk judul dan tujuannya juga harus jelas. Nah, kalau judulnya tingkat stres terhadap kualitas tidur ya, misalkan, ya tujuannya nanti untuk mengetahui tingkat stres, misalkan pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi COVID-19. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kualitas tidur mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui hubungan tadi antara kedua variabel tersebut, antara tingkat stres dengan terhadap kualitas tidur pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi COVID-19. Untuk strateginya harus komprehensif, harus berkesinambungan untuk identifikasi semua studi-studi yang relevan. Jadi kita harus menyusun strategi selama kita akan melakukan pencarian atau melakukan penyaringan artikel yang akan kita review. Nah, pastinya kita harus memilih artikel-artikel penelitian yang relevan dengan penelitian kita ya, yang sesuai dengan penelitian kita. Kalau penelitian kita itu tentang misalkan kualitas tidur pada lansia, ya kita untuk mencari artikel-artikelnya yang akan kita review ya mengenai kualitas tidur pada lansia ya, bukan kualitas tidur pada bayi misalkan. Karena nantinya untuk cara pengukurannya, untuk instrumentasinya yang digunakan pun nanti akan berbeda. Kualitas tidur untuk lansia akan berbeda instrumentasinya dengan kualitas tidur pada bayi. Kemudian untuk kriteria inklusi dan juga eksklusi itu dalam systematic literature review itu tetap ada ya, tidak hanya pada metode kuantitatif saja. Nah, kita di sini harus menentukan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi dalam SLR dan pastinya harus jelas terjustifikasi agar kita itu bisa membatasi apa saja yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai dalam penelitian kita, agar nanti penelitian kita itu tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang sudah kita buat. Nah, setelah kita menentukan kriteria inklusi eksklusi, selanjutnya kita lakukan penelitian secara kritis, penilaian secara kritis ya, terhadap artikel-artikel penelitian yang akan kita review, yang sudah kita saring, yang sudah kita screening. Ya, jadi di sini kita dituntut untuk berpikir kritis agar nantinya hasil dari literatur review kita itu baik. Analisisnya juga sama. Analisisnya juga harus jelas dari hasil studi yang sehingga dapat memenuhi syarat kuantitatif ya atau disebut meta-analisis dan juga syarat dari kualitatif atau meta-sintesis. Dan yang terakhir adalah laporan. Nah, laporannya itu harus terstruktur dari A hingga Z, harus sistematis, harus terstruktur. Untuk komponennya yang ada dalam
SLR, yang pertama adalah pendahuluan atau introduction. Jadi dalam pendahuluan nanti isinya ada latar belakang, ada tujuan, boleh juga ditambahkan dengan pertanyaan penelitian ya, disesuaikan dengan panduan yang ada dalam pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian setelah itu kajian literatur atau literatur review-nya di situ harus ada ya. Kemudian langkah-langkahnya, seleksinya, penilaiannya, sintesis atau analisisnya yang dilakukan di situ juga harus ada. Dan selanjutnya metodologi. Untuk metodologinya kalau SLR di situ komponennya harus ada prismanya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya, akan kita bahas lebih lanjut nanti. Dan kemudian di bab 3 ada hasil atau result ya. Nanti di situ kita masukkan hasilnya dari beberapa jurnal yang sudah terpilih ya, jurnal yang telah terpilih untuk kita review. Nanti kita buat di metodologi, di bab metodologi ini, di bab hasil atau result ini dibentuk dengan menggunakan tabel ya, yang nanti isinya di dalam tabel itu ada author atau penulis, kemudian ada tahun terbitnya, jumlah populasi sampelnya, teknik samplingnya menggunakan apa, metodenya menggunakan apa, kemudian analisisnya juga menggunakan apa, judulnya di situ juga harus tergambar ya, harus tertulis di hasil atau result, dan juga kesimpulan. Harus dituangkan dalam tabel yang ada di bab hasil ini. Setelah itu, langkah selanjutnya, komponen yang harus ada itu adalah komponen diskusi atau discussion ya. Di sini untuk diskusi kita bahas bagaimana sih hasilnya dari artikel-artikel yang sudah kita review tadi. Kemudian kita bandingkan dengan penelitian-penelitian lain atau penelitian-penelitian yang relevan, atau bisa juga kita hubungkan dengan teori-teori yang sudah ada ya. Dan yang terakhir komponen kesimpulan atau conclusion. Nah, di kesimpulan ini yang perlu kita simpulkan itu adalah dari semua jurnal yang sudah kita review, yang tadi kita sudah bahas di hasil atau result. Nah, tentunya dilihat dari pertanyaan penelitian kita dan juga tujuan dari penelitian kita. Jadi untuk isi dalam kesimpulan itu harus berkesinambungan dari pertanyaan penelitian, tujuan, dan juga kesimpulan ini ya. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada dalam SLR. Kemudian ini metodenya ya, dalam systematic review itu harus ada PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Nah, kalau misalkan tidak ada PRISMA, itu belum dinamakan dengan systematic review. Nah, kemudian di situ juga dalam penelitian yang dilakukan itu adalah dengan melaksanakan penelitian dengan systematic review, bukan dengan kuanti maupun bukan dengan quali ataupun eksperimen seperti itu. Nah, kemudian di dalam PRISMA yang ada dalam penelitian systematic review, nanti di situ kita ada mendefinisikan kriteria kelayakan, kemudian mendefinisikan sumber informasi, pemilihan literatur atau jurnalnya yang akan kita review, kemudian pengumpulan datanya dengan menggunakan database yang sudah ada, misalkan Google Scholar, EBSCOhost, dan lain sebagainya. Nanti untuk database ada di slide selanjutnya. Dan terakhir adalah pemilihan item data. Nah, bagaimana cara kita tahu ya, layak nggak sih literatur atau jurnal tersebut itu kita review, untuk kita lakukan review. Nah, kita harus memilih ya, yang harus kita pilih jurnal atau artikel yang akan kita review itu adalah
Pilih riset yang asli, yang telah teruji, dan telah terpublikasi dalam jurnal. Jadi kalau belum terpublikasi, berarti dia belum teruji kebenarannya. Jadi yang harus kalian ambil dalam melakukan review jurnal, itu adalah jurnal yang telah terpublikasi. Nah, bagaimana ciri-cirinya yang sudah terpublikasi itu? Karena biasanya kan untuk KTI atau skripsi itu pun juga banyak ya yang bisa kita dapatkan, bisa kita baca di searching di Google ya. Di situ biasanya juga akan muncul, walaupun sebenarnya penelitian itu belum terpublikasi di jurnal-jurnal tertentu. Nah, kalau di situ belum ada nama jurnalnya, nomor jurnal, volume, dan lain sebagainya, jadi itu belum bisa kita jadikan jurnal untuk kita review. Jadi yang paling penting adalah jurnal atau artikel yang ada nama jurnalnya itu apa. Misalkan jurnal kebidanan atau jurnal kesehatan masyarakat atau jurnal kesehatan atau keperawatan atau jurnal Mother and Child Health misalkan dan lain sebagainya. Nah, di situ yang pasti harus ada nama jurnalnya. Itu berarti menandakan bahwa jurnal riset tersebut, penelitian tersebut itu sudah teruji dan sudah terpublikasi. Dan yang pasti harus sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, yang sesuai dengan tema dalam penelitian peneliti. Kita juga harus bisa mendefinisikan ya sumber sumber informasi itu dengan menggunakan database online yang memiliki repositori besar ya untuk studi akademik dan juga penelusuran terhadap daftar referensi pada artikel yang masuk dalam kriteria inklusi relevansi dengan tema-tema penelitian peneliti. Nah, ini untuk database-nya. Kalian bisa cari di sini ya, bisa sebagai bahan acuan kalian untuk database ini. Ya, di sini ada jurnal yang berbayar, ada jurnal yang gratis. Ya, kalian bisa carilah ya yang gratis di situ. Pasti banyak yang open access atau free access di situ juga ada ya. Kalian bisa pilih apalagi kalau kalian itu bisa sudah menginstal Mendeley desktop dan juga kemudian disinkronize ke Mendeley web importer. Nah, nanti untuk jurnal-jurnal yang gratis kalian bisa unduh secara otomatis, bisa kalian langsung masukkan ke Mendeley secara otomatis di situ ya. Dan juga di situ ada database untuk buku, juga ada http://books.org, kemudian http://learnms.pro ya, bisa kalian coba. Nah, untuk database artikel systematic review, ini ada database Cochrane Database of Systematic Review, Trip Database, Center for Reviews and Dissemination, Evidence-Based Nursing. Database lainnya yang menerapkan penyaringan untuk artikel systematic review itu misalkan seperti Medline, MS, Cyclid, Cinal ya. Kemudian kalau untuk jurnalnya JBI Evidence Synthesis. Nah, nanti kalian bisa coba semuanya di situ database-nya. Kalian masukkan kata kunci yang kalian inginkan sesuai dengan judul kalian. Nah, untuk pemilihan literatur itu kita mulai pertama kali dengan penentuan kata kunci dengan memasukkan keyword yang sesuai dengan tema penelitian kita. Kemudian jadi peneliti itu mengaplikasikan strategi pencarian literatur pada beberapa database yang tadi ada di slide sebelumnya dengan memasukkan kata kunci atau keyword. Nah, kata kuncinya itu bisa kita pilih atau kita seleksi dengan menggunakan kriteria inklusi. Selain itu, juga dilihat dari pemilihan judul ya yang sesuai dengan penelitian kita.
Dan juga kita bisa melihat dari abstrak artikel-artikel tersebut, apakah sesuai dengan tema kita. Nah, untuk artikel-artikel yang terpilih tersebut, kemudian nanti kita baca ya. Kita harus baca secara lengkap full text-nya artikel itu yang belum tereliminasi ya, dari artikel-artikel yang belum tereliminasi pada tahapan sebelumnya ya, yang sudah terpilih tentunya berdasarkan kriteria kelayakan. Nah, nanti untuk kriteria kelayakan bisa digunakan menggunakan Prisma. Untuk daftar referensinya dari artikel terpilih, kita kaji kembali ya untuk menemukan studi yang terkait lainnya. Nah, artikel yang terdapat pada daftar referensi yang berelasi itu dengan studi ini akan dikaji kembali. Kemudian nanti akan dikaji kembali dengan melakukan langkah yang ketiga, kemudian mengulangi langkah keempat. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan Prisma atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Di sini ada tahap identification, screening, eligibility included. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu melalui database yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan database Matlin. Ya, kita dapatkan di situ sesuai kata kunci sebanyak 1.419. Kemudian di Embase sebanyak 3.743. Kemudian Psikoinfo terdapat 317. Nah, dari total semua database tersebut didapatkan sebanyak 5.479 jurnal. Dan ditambah lagi satu additional record identified through other source. Nah, di situ ditambahkan satu lagi ya melalui sumber lainnya ya, other source dari sumber lainnya itu ditambah satu jadi 5.480. Nah, setelah itu ternyata ada duplikasi pada database tersebut. Ternyata ada yang sama karena terpublikasi di beberapa jurnal misalkan. Nah, setelah kita cek duplikatnya, apabila ada duplikasinya, itu misalkan sebanyak 528. Jadi dari 5.480 tadi, kemudian dikurangi 528 karena terduplikasi. Sehingga jumlahnya yang tersisa adalah 4.952 jurnal. Kemudian kita screening lagi, screening by title atau abstrak. Nah, sesuai screening dengan judul atau abstrak, sebanyak 4.952 tadi itu kita eligibility. Nah, sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi ya, yang tidak sesuai yang akan kita ya, di situ yang dijadikan kriteria eksklusi yang tidak full text ya, itu sebanyak 4.472. Misalkan di situ ternyata jurnalnya hanya muncul abstraknya saja atau jurnalnya tidak lengkap. Nah, kita keluarkan di situ. Kemudian untuk full text-nya, full text artikel, access for eligibility itu sebanyak 480. Jadi harus sama ya untuk jumlahnya. Tadi yang screening by title berarti dari 4.952 dikurangi 4.472 yang dikeluarkan. Nah, sisanya itu yang full text ada 480 jurnal. Kemudian untuk included-nya, untuk tahap included-nya, untuk yang kualitatif menggunakan studi kualitatif sintesis sebanyak 34. Admission rate atau percentage-nya ada 30 jumlahnya, kemudian admission risk factor ada
itu di situ 14 ya harusnya ya, karena harus sesuai jumlahnya. Kemudian itu adalah yang termasuk, berarti yang tidak tereliminasi itu sebanyak 34 jurnal, yang akan direview sebanyak 34 jurnal. Dan yang lainnya, nah itu untuk dari 480 dikeluarkan sebanyak 446 karena alasannya not a general population, dementia not adequately, outcome psychiatric, hospitalization, outcome moving, dan lain sebagainya. Nah, itu karena tidak sesuai dengan kriteria inklusi kita buang. Nah, ini versi Indonesianya ya, agar kalian itu lebih mudah untuk memahaminya. Jadi, untuk intinya sebenarnya sama. Jadi, berdasarkan dari hasil penelusuran di database ya, dijabarkan seperti tadi ya, database-nya menggunakan apa saja, didapatkannya berapa, itu harus dijabarkan. Di sini, misalkan sesuai dengan kata kunci, ditemukan sebanyak 2.536 jurnal. Kemudian di screening menjadi sebanyak 453 jurnal dilakukan screening, dan yang dikeluarkan lagi sebanyak 187 jurnal sebagai kriteria eksklusinya, jadi tidak dimasukkan. Dan sisanya ada 266 jurnal yang full text ya, tidak hanya abstrak saja atau separuh. Jadi yang full text ada 266, dilakukan assessment kelayakan. Kemudian dari 266 itu dikeluarkan sebanyak 270 jurnal full text dieksekusi, dikeluarkan karena duplikasi dan tidak sesuai dengan kriteria inklusi kita. Kriteria inklusi yang sudah dimasukkan juga dalam bab 2. Nah, kemudian terakhir adalah yang terpilih sebanyak 27 jurnal full text yang akan dilakukan review. Kemudian di bawah sendiri diagram diberi keterangan ya. Apabila itu adalah gambar pertama, ya ditulis gambar 1 titik, kemudian diberi cantumkan diagram alur review jurnal seperti itu. Setelah itu untuk pemilihan item data, dengan kita bisa membaca dengan full text terlebih dahulu ya dari artikel-artikel jurnal yang sudah kita screening tadi, dan menyaring informasi yang relevan, yang sesuai dengan pertanyaan penelitian kita atau dari research question kita ya. Itu untuk pemilihan item data, harus full text dan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk tahap pengumpulan datanya, itu dapat dilakukan secara manual ya dengan membuat formulir ekstraksi data. Yang tentunya formulir ekstraksi data ini yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Nah, jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dalam penelitian kita itu kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal ya, nantinya untuk ringkasannya berisi nama peneliti, tahun terbit, tipe artikel, nama jurnalnya, kemudian topiknya, judulnya, kata kunci, negara, metodologi, dan lain sebagainya. Nah, ringkasan jurnal penelitian tersebut nanti dimasukkan ke dalam tabel. Ke dalam tabel ini dan sesuai dengan formatnya. Ya, nanti untuk dimasukkan ke dalam tabel di bab hasil dan diurutkan secara alfabet dan tahun terbit jurnal. Ya, harus diurutkan dari A sampai Z ya. Dengan formatnya ya, ini contoh formatnya. Di situ ada penulisnya atau autornya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, halaman berapa, volume berapa, nomor ISSN-nya berapa, kemudian teorinya bagaimana, metodenya menggunakan apa, subjeknya, populasi sampelnya berapa,
kemudian alat ukurnya atau instrumentasinya dengan menggunakan apa, analisisnya menggunakan apa, hasilnya bagaimana, kemudian keterkaitan dengan skripsi atau dengan KPI kalian itu apa. Nah, itu adalah contoh formatnya. Ini contoh kita misalkan akan mereview jurnal Effect of Methods on Sleep Quality and Motor Development in Infant Age 3 until 6 months. Nah, ini kebetulan adalah contoh dari manuskrip atau artikel saya ya, mengenai pijat bayi terhadap kualitas tidur, perkembangan motorik kasar, dan perkembangan motorik halus pada bayi umur 3 hingga 6 bulan. Nah, di situ di abstrak sudah terlihat bahwa subjek dan metodenya berarti di situ kita lihat ya sebanyak 60 bayi yang dibagi menjadi 2 kelompok dengan menggunakan tekniknya itu adalah simple random sampling. Untuk metodenya menggunakan randomized control trial. Nah, untuk sampelnya itu dibagi 60 tadi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok intervensi atau kelompok pijat dan juga kelompok kontrol yang tidak dilakukan pijat. Nah, masing-masing itu sebanyak 30 bayi. Jadi nanti di tabel kalian tuliskan di situ sampel sebanyak 60 bayi yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol yang masing-masing sampelnya sebanyak 30 bayi. Kemudian kita lihat lagi di situ the data was collected by using questionnaire. Jadi di situ instrumentasi alat pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan questionnaire pada variabel independen maupun variabel dependennya. Di situ menggunakan questionnaire semua. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan Man with me. Oke, kita masukkan untuk tabelnya yaitu menggunakan Man with me. Kemudian resultnya di situ ada hasil ya. Hasilnya juga sudah terlihat di situ. Jadi setelah intervention, bayi itu pada kelompok intervensi atau kelompok yang dilakukan pijat bayi itu sleep better than control group. Berarti untuk kualitas tidurnya itu lebih baik daripada kelompok kontrol yang tidak dilakukan pijat bayi. And it was statistically significant. Jadi di situ berarti hasilnya adalah signifikan, yaitu P kurang dari 0,001. Jadi ada efeknya ya antara pijat bayi dengan kualitas tidur dan juga perkembangan motorik pada bayi. Nah, kemudian kita harus membaca full text-nya. Jangan kita hanya membaca abstraknya saja. Oke, kita bisa membaca abstraknya saja untuk memasukkan ke tabel misalkan. Namun nanti untuk pembahasan kalian juga harus paham apa sih isinya jurnal tersebut. Jadi kita bisa mereview dari beberapa jurnal tersebut itu hasilnya bagaimana. Nah, kalian perlu untuk membaca, untuk memahami full text dari jurnal-jurnal yang kalian review tersebut. Nah, kalian cocokkan di situ metodenya benar tidak menggunakan RCT, kemudian teknik samplingnya simple random sampling, kemudian instrumentasi datanya menggunakan questionnaire. Nah, kita cross-check di situ. Nah, apabila kurang lengkap di abstrak, kemudian kalian ditambahkan lagi di tabel. Misalkan tadi hanya menuliskan, hanya menggambarkan kuesioner saja. Ternyata di dalam isinya itu adalah kuesioner BISG untuk kualitas tidur, KPS untuk perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, ditulislah, ditambahkan di situ di tabel. Berarti menggunakan kuesioner BISG untuk kualitas tidur, KPSP untuk perkembangan motorik kasar maupun halusnya. Seperti itu ya.
Kemudian analisisnya benar ya, menggunakan man with me dengan nilai p-value sebesar kurang dari 0,001. Nah, di pembahasan ini juga kita perlu untuk membaca sehingga kalian paham apa isinya, bagaimana sih alurnya, kenapa bisa pijat bayi itu mempengaruhi kualitas tidur, bagaimana bisa pijat bayi itu mempengaruhi perkembangan motoriknya. Nah, kalian harus membaca pembahasannya ini agar paham. Nah, di situ juga nanti ada kesimpulan dan daftar pustaka ya, pasti ada dalam setiap jurnalnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga membantu bagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan atau menyelesaikan tugas akhir kalian. Misalkan kalian ingin menggunakan metode sistematik literatur review ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.